Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Triana Dewi dari kelompok 7. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang efisiensi energi building. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu, Padlianor, yang juga akan membantu saya mempresentasikan hasil kerja kami kali ini. Jadi, pembahasan kita pada kali ini meliputi yang pertama, pengertian bangunan efisien energi, yang kedua, faktor-faktor pengaruh dalam rancangan bangunan efisien energi, yang ketiga, konsep rancangan bangunan efisien energi, yang keempat, prinsip dasar bangunan efisien energi, dan yang kelima, contoh penerapan bangunan efisien energi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu efisiensi energi. Jadi, efisiensi energi adalah tenaga atau daya yang dibutuhkan dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya sebaik mungkin sehingga tidak terbuang percuma. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bangunan. Jadi, bangunan adalah objek tempat berlangsungnya aktivitas baik individu maupun kelompok yang berskala kecil maupun berskala besar. Bangunan juga harus berfungsi sesuai dengan tujuan dibangunnya bangunan tersebut. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa bangunan efisien energi adalah bangunan yang menggunakan energi sehemat mungkin. Dalam penerapannya menggunakan sistem aktif dan pasif, sehingga bangunan tersebut dapat menghemat energi yang tak terbarukan dan mengolah energi terbarukan secara mandiri. Selanjutnya, faktor-faktor pengaruh dalam rancangan bangunan efisien energi. Yang pertama, pengaruh iklim tropis. Iklim tropis berada di sepanjang khatulistiwa sampai kira-kira 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Pada iklim ini, curah hujan cukup tinggi dan temperatur udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Ditinjau dari sudut pandang energi, hal ini membuka keuntungan karena tidak memerlukan energi untuk pemanas ruangan seperti pada iklim subtropis. Meskipun begitu, pada kondisi dan situasi tertentu tetap diperlukan alat pengkondisian udara yang memerlukan energi. Yang kedua, pengaruh kualitas lingkungan. Lingkungan sekitar bangunan seperti kualitas tanah, air, dan udara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Contohnya, apabila udara di sekitar bangunan telah tercemar, maka tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber penghawaan alami. Yang ketiga, ada pengaruh arah hadap bangunan. Sinar matahari akan memanaskan seluruh bidang bangunan yang menghadap ke arahnya. Contohnya, arah timur sebagai arah terbit matahari memberikan efek panas yang tidak menyenangkan pada jam 9 sampai jam 11 pagi. Sehingga dalam pemilihan arah hadap perlu memperhatikan pola pergerakan matahari dan arah mata angin. Yang keempat, pengaruh denah bangunan. Denah bangunan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kenyamanan termal. Denah bangunan yang rumit dengan banyak sekat akan menghambat aliran udara segar untuk mengalir masuk ke dalam bangunan. Yang kelima dan yang terakhir, pengaruh bahan bangunan. Panas matahari mempengaruhi suhu ruang dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Material yang memiliki daya konduktivitas rendah, maka akan memiliki daya isolator yang baik, begitu juga sebaliknya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Padlianor. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep rancangan bangunan efisiensi energi. Selain memperhatikan nilai estetika dari suatu bangunan, kita juga harus memperhatikan konsep rancangan bangunan yang dapat meminimalkan penggunaan energi. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama akan kita bahas kali ini adalah arah hadap bangunan. Dari sinar matahari yang kita butuhkan, kita hanya memerlukan sinarnya ataupun terangnya. Maka kita harus menghindari panas, silau, maupun efek radiasi yang dihasilkan. Dengan mengamati garis lintasan matahari untuk daerah kita, yaitu daerah tropis, maka arah timur dan barat adalah arah yang paling banyak mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, bangunan yang kita rancang harus menghadap utara ataupun selatan, karena akan memberikan efek ataupun kenyamanan yang lebih daripada bangunan yang menghadap timur ataupun barat. Oke, yang kedua adalah denah bangunan dan volume ruangan.
Untuk merancang bentuk denah bangunan yang kita inginkan, kita hanya perlu melakukan analisa terhadap dua hal, yaitu yang pertama adalah pelaku dan aktivitas yang akan berlangsung di dalam ruangan tersebut. Menurut kertas yang saya baca ini, keterkaitan antar aktivitas, sifat aktivitas yang satu dengan yang lain akan menjadi dasar penentuan hubungan kedekatan antar ruangan yang pada akhirnya akan menciptakan bentuk denah dari bangunan tersebut. Yang ketiga, jendela dan ventilasi. Dua hal ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari suatu bangunan, khususnya untuk pencahayaan serta penghawaan alami. Luas jendela sebaiknya berkisar antara 15-20% luas daripada ruangan tersebut. Jendela yang berlebih atau terlalu lebar, apalagi terbuat dari kaca, hanya akan dapat menyebabkan efek silau serta pemanasan ruangan akibat pantulan ataupun paparan sinar matahari yang berlebih. Yang keempat, bahan selubung bangunan. Menggunakan bahan-bahan yang memiliki nilai hambatan hantaran panas yang cukup besar serta memiliki kemampuan untuk memantulkan panas yang baik akan sangat membantu untuk mengurangi penggunaan AC ataupun alat pendingin ruangan pada siang hari. Menurut penelitian yang tertera pada kertas ini menyebutkan bahwa dua jenis material penyusun dinding, yaitu batu bata dan batako, menghasilkan temuan bahwa kedua material tersebut memberi pengaruh yang berbeda terhadap kondisi temperatur di dalam ruangan. Hasilnya menyatakan bahwa dinding bata merah lebih efisien energi daripada dinding batako. 5. Konfigurasi massa bangunan. Tatanan lingkungan yang teratur serta jarak antar bangunan yang cukup akan memberikan kesempatan bagi angin untuk bersirkulasi dengan baik, dan juga harus memperhatikan koefisien dasar bangunan atau KDH serta koefisien dasar hijau yang berkisar antara 40-70% berbanding dengan 30-60% ruang terbuka hijau. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar bangunan efisiensi energi. Ada 6 prinsip-prinsip dasar yang akan saya bacakan di sini. Yang pertama adalah hemat energi. Yang kedua, memperhatikan kondisi iklim. Yang ketiga, minimizing new resource. Yang keempat, tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan tersebut. Dan yang kelima, merespon keadaan tapak dari bangunan. Serta yang keenam adalah menetapkan seluruh prinsip-prinsip green arsitektur secara keseluruhan. Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa contoh penerapan bangunan efisiensi energi yang ada di dunia. Yang pertama adalah Solar Dezhou. Bangunan terbesar di dunia bertenaga surya telah diperkenalkan di Dezhou, Provinsi Shandong di barat laut Cina. Bangunan dengan luas 75.000 meter persegi ini adalah bangunan yang memperhatikan lingkungan dikarenakan bangunan ini menggunakan tenaga surya sebagai bahan bakarnya. Jadi kemungkinan besar tidak ada polusi yang dihasilkan di sekitar bangunan tersebut. Yang kedua adalah danau di depannya masih sangat baik. Tidak ada tanda-tanda air di danau tersebut keruh ataupun kotor. Oleh karena itu bangunan ini sangat memperhatikan danau tersebut kan. Yang ketiga adalah di sekeliling bangunan banyak sekali pepohonan. Fungsi pepohonan di sini adalah untuk memperhijau ataupun mempercantik lingkungan di sekitar bangunan. Oke, sekarang adalah contoh yang kedua, yaitu Gedung New Media Tower, yang merupakan gedung terbaru Universitas Multimedia Nusantara, dirancang sebagai gedung hemat energi dengan menerapkan berbagai teknologi yang memungkinkan untuk melakukan penghematan energi dengan memanfaatkan udara alami semaksimal mungkin tanpa mengurangi kenyamanan. Penggunaan teknologi double skin yang terbuat dari plat aluminium berlubang memungkinkan untuk mengontrol intensitas cahaya dan panas matahari yang masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan cukup dingin dan terang. Lubang-lubang tersebut juga berfungsi untuk sirkulasi udara sehingga koridor gedung tidak perlu menggunakan pendingin tetapi masih nyaman. Nah, itu tadi penjelasan dari teman saya dan saya mengenai bangunan efisiensi energi. Semoga video ini bermanfaat.